Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta merupakan salah satu instansi pemerintah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan tersebut antara lain jual beli bibit tanaman, penerimaan proposal dari kelompok tani untuk pengadaan bibit dan alat pertanian, dan pendampingan kepada siswa atau mahasiswa yang melakukan PKL atau penelitian di bidang pertanian. Ada banyak tipe dan gaya pelanggan yang dilayani oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Selanjutnya kita akan menyimak tipe dan gaya apa saja yang paling sering ditemui dan bagaimana cara mengatasinya. Telah bersama kita di sini Ibu Mari Ambarwati selaku Kepala Seksi Bimbingan Usaha Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Selamat siang Ibu. Ya. Baik, di sini kita akan belajar lebih lanjut mengenai pelayanan publik. Seperti kita ketahui bersama di bidang pertanian ini kita banyak sekali melayani tani, kelompok tani kaitannya dengan proposal itu ya. Nah, di dalam mengajukan itu tentunya kita akan bertemu dengan berbagai tipe masyarakat ya Bu. Nah, berdasarkan tipe dan gaya masyarakat yang selama ini kita layani, tipe dan gaya bagaimana yang paling sering itu temui? Pertama mungkin tipe pendiam ya. Jadi kalau nggak dipancing itu hanya diam, terus kita yang harus lebih banyak aktif. Ada yang tipe arogan ya, dia semau sendiri, harus minta cepat-cepat dan mintanya ya serba instan, itu ada. Terus ada yang tipe terbuka sekali ya, jadi dia tanpa ditanya pun udah cerita panjang lebar. Jadi kita harus bisa mengarahkan agar tidak melenceng dari topik yang diinginkan. Jadi untuk menyikapi hal-hal tersebut, hal apa yang harus kita lakukan Bu? Yang pertama mungkin kita harus memahami tipe-tipe masing-masing pengaju proposal itu ya. Jadi konsumennya itu seperti apa. Dia misalnya tipe pendiam, kita harus lebih banyak yang aktif. Kalau tipenya yang terbuka itu kita harus ya sebagai pendengar yang baik tapi tidak menyinggung mereka, terus juga mampu mengarahkan agar topiknya itu tidak jauh melenceng dari yang diinginkan. Nah, kalau kaitannya sama yang sering memaksakan itu Bu, ingin nyampainya cepat-cepat, itu biasanya bagaimana kita menyikapinya? Kalau yang tipe pemaksa itu ya dia kan arogan sekali ya, maunya cepat, maunya gampang, dan pelayanan harus baik. Itu ya kita harus bisa menahan diri agar tidak tersinggung dan mampu memberi penjelasan dengan jelas. Jadi mereka juga paham yang harus dilakukan dan tahu prosedur yang sebenarnya. Berarti menurut Bu Ambar untuk pelayanan publik yang baik itu pertama kita harus memahami, kemudian kita harus memberikan penjelasan dengan baik dan pengertian yang baik kepada masyarakat, begitu ya Bu? Iya. Demikianlah teman-teman, kita sudah belajar banyak terkait pelayanan publik. Terima kasih Bu Ambar sudah memberikan ilmunya bagaimana kita menjadi ASN dan melayani publik dengan baik. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saat ini kita berada di Kebun Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Di sini bersama kita sudah ada Mas Chandra selaku tenaga teknis di bidang pertanian. Nah, beliau ini yang biasanya membantu kami untuk memasarkan bibit-bibit tanaman ya. Nah, kita akan belajar lebih banyak mengenai pelayanan publik terkait dengan jual beli bibit tanaman yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Selamat siang Mas Chandra. Kalau biasanya kan kita mengenal banyak sekali tipe dan gaya pelanggan ya untuk kaitannya dengan pembelian bibit dan tanaman. Nah, ini tipe dan gaya pelanggan yang seperti apa yang sering
kita temui ketika membeli tanaman, kemudian bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal tersebut? Kalau berbagai tipe mungkin bermacam-macam ya Mbak ya. Kalau untuk perlakuan kita tetap sama, dan tetap sepenuh hati. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus melayani dengan baik, dengan apa yang dimau konsumen, kita harus tetap melayani. Ya. Kalau yang paling sering ditemui biasanya apa Mas? Biasanya suka nawar-nawar Wah, gitu ya? tentunya ya. Apalagi ibu-ibu. Oh, gitu ya. Ibu-ibu kalau udah rombongan pasti. Padahal harga di sini Harga di sudah sini padahal relatif sudah- murah dan betul, diatur iya. oleh perwal, Iya, ya, namun betul. masih ada konsumen yang biasanya suka menawar dan memaksakan kehendak Betul, gitu. iya. Nah itu menyikapinya seperti apa itu Mas? Kita harus bisa menjelaskan lebih detail, dalam artian untuk harga di sini sudah ditentukan dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa untuk tawar menawar lagi karena untuk harga-harga ataupun item di sini sudah diatur. Jadi gitu, kita nggak bisa untuk Iya. mengiyakan atau menolak kan kita Iya. juga. Jadi kita harus menjelaskan sedetail mungkin. Biasanya respon mereka gimana Mas? Mau menerima gitu apa marah-marah Ya atau? macam-macam, ada yang tetap memaksa, bahkan ya sudah kalau nggak bisa ditawar minta bonus seperti itu. Ya, terus Tapi kan kalau- kita nggak bisa kan karena kita ada aturan tersendiri kan di situ. Nah, baik begitu ya teman-teman, kita bisa belajar bahwa kalau di dalam melayani masyarakat kaitannya dengan jual beli tanaman itu memang ada banyak sekali yang menawar padahal sudah ditentukan oleh peraturan wali kota. Nah, sikap kami yang bisa kami pelajari adalah memberikan penjelasan secara baik Iya. dan memberikan pengertian kepada mereka agar dapat memahami. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah bersama Bapak Bambang Dwi Hatmoko. Beliau adalah pengelola tanaman hortikultura dan tanaman pangan di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai pelayanan publik karena Pak Bambang ini kebetulan sering menjadi pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian atau PKL di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Selamat siang Bapak. Selamat Iya. Bapak, kita mengetahui ada banyak sekali tipe-tipe dan gaya masyarakat ataupun mahasiswa yang melakukan penelitian di sini, nggih. Nah, selama ini tipe dan gaya apa yang paling sering Bapak temui dan bagaimana Bapak menyikapinya? Iya, banyak yang kami jumpai, mungkin individu ya, jadi ini kadang yang memang karakternya agak memaksakan kehendak. Artinya ketika lokasi yang mau dilakukan untuk baik itu magang dan sebagainya, dan karena apalagi di dalam kaitannya dengan kondisi saat ini ya, ada prosedur kesehatannya di situ yang memang itu ada kotanya ya, pembatasan dari jumlah yang harus diterima. Ini kadang-kadang memang mereka kebanyakan tetap memasang hendak untuk tetap bisa diterima. Kemudian ya dari itu makanya solusi kami ketika mereka memasang hendak ya intinya bahwa apa yang akan dilakukan di penelitian tersebut ya harus menyesuaikan dengan kegiatan atau program-program yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Seperti itu. Nah kemudian yang kami sayangkan juga ketika sekarang ini ya memang mohon maaf ya banyak entah itu anak-anak SMK atau mungkin perguruan tinggi yang kadang memang ketika kami sampaikan kaitannya dengan prosedur atau mungkin juga aturan yang harus dilakukan memang banyak ya kemudian ya yang pengen kemudian ya aturan-aturan itu kalau bisa ya sesuai dengan kemauan mereka gitu. Nah inilah yang harus kita berikan pengertian pada mereka agar ya tetap ya satu-satunya adalah apapun kegiatan itu harus mengikuti dengan program yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Ya, baik teman-teman, kita sudah belajar banyak ya mengenai pelayanan publik khususnya di bidang pertanian.